Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizon al-kiram, ashabu konatu Majelis Ulama Indonesia, sanuqadimulakum nasroh, al-khabar waki bimantibikasi halian. Ma'akum sofa mafuzasina, mari nutibikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, investigasi peristiwa kebakaran di Revo Mall masih berjalan. Polisi mengaku belum merampungkan tahapan penyelidikannya dalam mengolah tempat kejadian perkara. Investigasi ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran pada Minggu 23 Juni 2024. Pihak manajemen sebelumnya berkomitmen untuk menjalankan rekomendasi hasil investigasi tersebut. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada pengelola gedung. Di antaranya memperbaiki fungsi hidran, meningkatkan kapasitas tim dalam manajemen keselamatan kebakaran gedung, serta melakukan pemeriksaan alat proteksi kebakaran secara periodik. Kepala Bidang Pemadam dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Bekasi, Namar Naris, menyampaikan bahwa pemberitahuan tersebut telah disampaikan oleh Bidang Pencegahan kepada pihak Revo Mall. Namar menyampaikan bahwa Kepala Disdamkarmat telah meminta petugas untuk memeriksa dan menguji alat pemadam kebakaran di setiap mall. Rencananya, Disdamkarmat akan memanggil seluruh pengelola mall guna memberikan edukasi dan memastikan sistem proteksi kebakaran di area gedung berfungsi dengan baik. Berita selanjutnya, polisi menangkap EF Saifullah, umur 30 tahun, pelaku perampokan di sebuah warung RT 001 RW 003, Kampung Teleng Desa Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara. Perampokan tersebut mengakibatkan Listiana Khairunisa, umur 53 tahun, pemilik warung mengalami luka-luka di bagian kepala. Wakapolres Metro Bekasi AKBP Saufi Salamun mengungkapkan bahwa motif perampokan yang dilakukan EF terkait masalah ekonomi. EF yang bekerja serabutan membutuhkan dana untuk menikahkan kekasihnya yang bekerja di salon milik korban. Menurut Saufi, pelaku dan korban saling mengenal karena EF sering diminta membantu membersihkan rumah korban. Sebelum melakukan perampokan, EF melakukan pengintaian dan melihat rolling door warung korban yang terbuka sedikit. Saat ini polisi tengah mendalami keterlibatan dari kekasih EF tersebut. Atas perbuatannya, EF dikenakan pasal 356 KUH pidana tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman penjara 9 tahun. Berita selanjutnya, anak oknum polisi berinisial R umur 18 tahun ditetapkan sebagai tersangka usai menghamili pacarnya, siswi SMP di Bekasi berinisial P umur 15 tahun. Wakasatreskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Widodo, mengatakan saat dikonfirmasi pada Senin 1 Juli 2024 bahwa proses hukum masih berlanjut dan terlapor sudah jadi tersangka. Meski ditetapkan sebagai tersangka, Widodo belum mengungkapkan pasal yang bakal dikenakan terhadap tersangka. Selain itu, Widodo menambahkan bahwa saat ini tersangka sedang berupaya untuk melakukan mediasi dengan pihak korban. Tersangka juga kabarnya berniat untuk menikahkan bocah SMP tersebut. Sementara itu, bocah SMP berinisial P umur 15 tahun itu menyatakan sikap tidak mau dinikahi oleh pelaku. Berita selanjutnya, Polda Metro gerebek kontrakan gudang sabu 72 kg di Tangerang. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pemirsa TV Kota Bekasi yang berbahagia dan seluruh warga Kota Bekasi khususnya dan umumnya seluruh warga negara Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kota Bekasi mengadakan gebiar Muharraman yang insya Allah akan digagas dan disatukan dengan berbagai elemen, diantaranya pemerintah Kota Bekasi, MUI, dan masjid-masjid yang ada di sekelilingnya, serta para santri yang mondok di pesantren ataupun yang sekolah. Dengan gebiar Muharraman tahun ini insya Allah perdana, ya mudah-mudahan harapan kita
ada satu terobosan baru. Harapan kami mudah-mudahan seluruh masyarakat Kota Bekasi, terutama yang belum paham tentang hal ini, terutama anak-anak yang masih belum dewasa, di mana Muharraman ini memberikan satu kegiatan yang cukup monumental ya di Kota Bekasi ini, di antaranya kepada anak-anak santri, santriwan, dan kepada anak-anak sekolah, baik itu dari tingkat bawah sampai tingkat tinggi, ada kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan diberikan kepada mereka kesempatan untuk membentuk kebiasaan kebaikan dalam rangka menambah keilmuan atau menambah ilmu pengetahuan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membiasakan kebiasaan yang baik kesehariannya, sehingga dengan kegiatan yang ini banyak manfaat yang akan diambil oleh masyarakat Kota Bekasi khususnya, dan umumnya kepada anak-anak yang insya Allah ikut berlomba. Di antaranya lomba yang akan diadakan, satu offline, yang kedua adalah online, dan di antaranya adalah musabaqoh Qatil Quran, membaca kitab kuning, dan hadroh, serta yang online banyak sekali ya yang insya Allah akan disampaikan kepada masyarakat. Ada musabaqah tilawatil Quran, ada azan, ada pidato, atau ada marawis dan sholawat, serta puisi yang nuansa Islam, sehingga anak-anak kita untuk membentuk hal-hal yang membuat mereka maju ke depan atau yakin pede untuk melanjutkan keberagaman dalam keislaman ini, menunjukkan kepada masyarakat bahwa anak-anak kita, generasi yang akan datang, yang hebat, yang maju, yang nuansa Islami, tidak membiarkan waktu-waktu luangnya, sehingga dengan kegiatan ini insya Allah banyak manfaatnya yang akan dicapai, akan diraih oleh anak-anak kita sekalian. Kami sebagai ketua dari forum ini atau Gebiar Muharraman ini menghimbau dan mengajak kepada anak-anak santri, santriwan, dan anak-anak sekolah, baik di madrasah ataupun di sekolah umum, untuk bersama-sama meramaikan, mengadakan kegiatan-kegiatan ini yang insya Allah ada profit atau hadiah bagi anak-anak yang berprestasi. Harapan kami mudah-mudahan bisa mendaftarkan diri, baik langsung datang ke MUI ataupun kepada orang-orang tertentu yang tahu alamatnya, yang hafal, sehingga anak-anak kita walaupun tidak sempat datang ke kantor MUI masih bisa berlomba di rumah masing-masing, dan insya Allah nanti akan dipandu oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, sehingga kegiatan ini manfaat yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi, sehingga kami tujuan yang pertama adalah mencari bakat anak-anak kita dalam rangka cari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara informasi yang kami sampaikan secara langsung ini yang kami berikan kepada teman-teman, dan silakan bisa menghubungi ke MUI Kota Bekasi di lingkungan Islamic Center Kota Bekasi, dan mudah-mudahan yang belum mendapatkan informasi bisa bertanya kepada teman-teman yang lain yang sudah hafal, sehingga kami membuka dan terbuka untuk umum dalam rangka kegiatan yang perdana ini. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh anggota dan segenap panitia, terutama yang telah banyak memberikan kontribusi, terutama kegiatan dengan lancar dan baik, sempurna. Mudah-mudahan sempurnaan ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita melaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada. Saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih atas bantuan yang begitu manfaat untuk anak-anak kita, generasi yang akan datang, terutama kepada teman-teman, kepada saudara, kepada seluruh halayak yang ada di Kota Bekasi yang pernah ikut partisipasi dalam rangka kegiatan ini, sehingga kegiatan ini dengan lancar dan insya Allah tidak ada kekurangan sedikit pun. Kalau toh mungkin ada hal-hal yang kurang pas, mungkin kelemahan kami, saya mohon dibukakan pintu maaf. Dan untuk yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, ingin kita meningkatkan yang terbaiknya, khususnya untuk anak-anak masyarakat Kota Bekasi khususnya, dan umumnya kepada seluruh warga yang mendengar, yang melihat kegiatan ini, dan mudah-mudahan di tempat lain juga bisa mengadakan yang lebih hebat lagi, karena ini adalah untuk meneruskan generasi yang akan datang. Itu mungkin ucapan kami. Sekali lagi, bila ada hal yang kurang berkenan sebagai manusia yang banyak alfa dan hilaf, kami atas nama Ketua
Forum Gebiar Muharramah Kota Bekasi, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sofa Mahfuzosina. Berita selanjutnya, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah kontrakan di Parung Serah, Ciledug, Kota Tangerang. Rumah kontrakan tersebut dijadikan gudang penyimpanan 72 kg sabu. Gudang sabu ini terbongkar setelah anggota Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di bawah pimpinan AKBP Malvino Edward Justisia menangkap dua pria berinisial R umur 23 tahun dan A umur 19 tahun. Dari kedua pria yang merupakan kurir sabu itu disita sabu seberat 1 kg. Awal mula mengamankan dua orang dan setelah dilakukan penggeledahan, yang pertama dijumpai barang bukti 1 kg yang disimpan di tas dan yang bersangkutan sedang membawa kunci kontrakan. Polisi kemudian melakukan pengembangan hingga bergerak ke rumah kontrakan di Ciledug tersebut. Di lokasi didapati 72 bungkus teh Cina yang berisikan narkotika jenis sabu. Mengakhiri berita pada hari ini, KPU Jabar berupaya untuk melaksanakan Pilkada 2024 lebih berkualitas dibanding pelaksana pemilu sebelumnya. Untuk membuat Pilkada Jabar 2024 berkualitas, KPU Jabar akan melakukan pemutakhiran data pemilih. Menurut Kadif Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Hedi Ardia, pihaknya akan menerjunkan ratusan ribu petugas untuk pemutakhiran data. Hedi menjelaskan tanpa mengurangi kualitas dalam pemutakhiran data pemilih, proses Patarli ini diharapkan sesuai atau bahkan lebih cepat rampung dari jadwal yang ditentukan, yakni antara 24 Juni 2024 sampai 24 Juli 2024. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City, the news aktual and up to date. I am Sofa Mahfuzosina. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.